Baik teman-teman, selamat datang kembali. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas rekomendasi saham untuk besok tanggal 27 Juli 2022. Jadi seperti biasanya untuk analisa saham atau rekomendasi saham harian ya, saya akan bahas totalnya ada 16 saham. Untuk bagian pertama saya akan bahas 8 saham, nanti bagian kedua saya akan bahas 8 saham yang lainnya. Jadi yang pertama saya akan mulai dahulu untuk Bumi ya, atau Bumi Resources. Jadi untuk Bumi ini sebenarnya sudah pernah saya bahas sebelumnya ya. Jadi hari ini saya bahas, hari ini dia naik lagi. Ini garis-garisnya support resistennya sudah saya berikan ya. Sebelumnya saya sudah sebutkan, kalau misalnya Anda belum punya, kalau misalnya takut kalau mau buy sekarang, Anda boleh buy weakness di sekitar 89 ya. Artinya kalau dia misalnya ya pullback atau koreksi ya, di bawah 89, kalau dia berhasil rebound atau mantul ke atas 89, kita boleh buy ya, seperti itu ya. Itu untuk yang buy on weakness ya. Bukan berarti saya mendoakan turun, enggak ya. Ini memang uptrendnya masih cukup bagus. Volumenya juga naik di sini ya. Hari ini naiknya tinggi juga. Hari ini juga saya sudah sharekan buy dan saya ya, naik ke atas 100 saya buy. Nah, target price 106 ini sudah pernah saya gambarkan sebelumnya ya, kurang lebih didapat dari sini ya. Ini cuannya sebentar di sini ya, 106 ya. Dan ini kalau dia sudah berhasil naik lagi ke atas 106, maka target berikutnya adalah 130 ya untuk Bumi ya. Nah, berikutnya lagi untuk Bumi ini bagaimana Pak Sunar? Ini saya gambarkan target berikutnya ya, yang di atas ya, kurang lebih ya. Ini sebelumnya kalau kita lihat di sini, ini sekitar area ini highest-nya di, sebentar ya saya lihatkan, 156 ya. Jadi saya kasih 156, kemudian berikutnya lagi kurang lebih di area sekitar 200-an ya. Tapi sebentar, di sini ya 200-an kalau lebih di sini ya, atau pakai acuan di sini aja lah ya, terdekatnya ya. Sekitar 189 ya. Ini saya pakai acuan seperti itu ya. Jadi bahwasanya untuk Bumi ini memang uptrendnya masih cukup bagus. Nah, permasalahannya sekarang kalau sudah punya sih mudah banget ya, tinggal pasang aja trailing stopnya atau stop lossnya, trailing stop terdekatnya pasang di 100, berikutnya lagi di 89 ya. Jadi sejauh ini memang uptrendnya masih cukup bagus. Yang belum punya Pak Sunar, kira-kira apakah boleh buy? Terus terang aja kalau uptrendnya masih bagus ya, ini sudah breakout ke atas 106 ya, yang sudah saya gambarkan sebelumnya, mau buy sih boleh aja, tapi buy-nya bertahap aja ya, seperti itu ya. Target price berikutnya di 130. Nah, selama dia bertahan di atasnya 89 ya, sebenarnya untuk Bumi ini masih cukup bagus peluangnya untuk naik sampai target price-nya sekitar, kalau saya gambarkan di sini ya, kurang lebih sekitar 189 sampai dengan 200 ya. Itu target price berikutnya untuk Bumi ya. Di sini ada tengah-tengah ada checkpointnya antara 130 dan 190-an ya. Ini di 156 ya. Ini swing high di sini ya. Nah, untuk Bumi ini memang di grup kecil saya ya, saya sudah bilang ya, dan juga di grup Telegram saya, untuk Bumi ini sebenarnya kalau mau buy sih memang rumornya sih mau diangkat sampai 200. Yang namanya rumor itu sih kabar burung ya, jadi belum tentu benar. Jadi jangan terlalu percaya 100%. Kalau saya sih buy, memang saya buy-nya nggak terlalu banyak ya, karena terus terang aja untuk Bumi ini resikonya lumayan besar ya. Kalau kita perhatikan di sini, dia pernah naik tinggi ya kan, kemudian dia koreksi, turunnya lumayan dalam, tiba-tiba besoknya lagi dia gap down ya, seperti itu ya. Dan gap down ini kalau Anda jual, Anda nggak punya kesempatan untuk jual ya, dan tiba-tiba dia bisa turun sampai dengan di area di sini sampai area 50 ya. Jadi dari 89 tertingginya ya, itu dia bisa gap down turun-turun sampai 50. Jadi kalau misalnya Anda belum siap untuk menanggung kerugian atau resikonya, lebih baik sih jangan buy di saham Bumi ya. Terus terang aja seperti itu. Ini garis-garisnya di chart weekly-nya ya. Kalau di daily-nya di sini sudah saya gambarkan sampai 100 ya. Saya gambarkan berikutnya aja lagi ya. Ini saya tadi acuannya tetap sama 106, kemudian berikutnya di 130 ya. Ini tadi saya gambarnya di area sekitar weekly-nya ya. Berikutnya lagi di 156 ya. Ini target price-nya untuk saham Bumi ya. Kalau misalnya Anda takut ya, ada 3 solusi ya. Yang pertama, Anda boleh buy tapi buy-nya bertahap aja. Yang kedua, kalau Anda mau tunggu buy on weakness ya, tadi saya sebutkan kalau dari weekly chart-nya sih tunggu 89 ya, atau 77 ya. Di sini tetap sama ya. Jadi ini saya kasih tanda aja di sini. Artinya buy weakness itu kalau dia misalnya koreksi turun di bawahnya 89, kemudian dia berhasil rebound atau mantul ke atasnya, kita barusan buy ya, seperti itu ya.
atau paling dekat ya sekitar 94 lah atau 100 ya seperti itu ya. Jadi belum pasti ya. Nah, yang penting garis-garis ini untuk acuannya. Jadi kalau dia tembus ke bawah, kemudian dia berhasil rebound, lanjut lagi naik ke atas, kita boleh buy. Buy-nya bertahap aja. Nah, target price-nya berikutnya untuk setelah 106 ya dia 130 ya. Kurang lebih seperti itu. Cukup ya untuk bumi ya. Berikutnya untuk BBRI. Jadi untuk BBRI ini memang masih tetap sama ya. Selama bertahan di atas 4000 untuk BBRI ini masih cukup bagus ya. Memang dia arahnya ke bawah ya, masih cenderung downtrend, tapi ini sudah mulai rebound. Target price berikutnya dia akan mencoba untuk breakout ke atas 4360. Kalau dia berhasil naik ke atas 4360, kita mau buy up atau tambah lagi atau average up ya istilahnya, boleh aja. Atau yang belum punya, kalau mau buy high sell higher, naik ke atas 4360 buy, naik ke atas 4460 boleh tambah lagi atau average up ya. Target berikutnya masih tetap sama di 4550 dan 4600. Itu untuk BBRI ya. Sejauh ini memang untuk BBRI reboundnya sudah lumayan bagus ya. Untuk area buy on weakness sudah saya gambarkan juga ini ya, 4280 ke atas ya. Kalau sudah berhasil rebound kita boleh buy ya, seperti itu ya. Jadi yang rajin nonton, mencatat dan pasang automatic order harusnya sudah buy. Mudah-mudahan aja dia lancar ya. Nah, seperti itu ya. Itu untuk BBRI cukup ya. Berikutnya untuk friend. Ada apa Pak Sunar friend kok tiba-tiba naik tinggi? Terus terang saya belum baca beritanya ya. Tapi yang ngikutin saya ini untuk friend ini dari dulu ya, selama banget ini garis-garisnya sudah saya berikan. Jadi target price 97 ini sudah tercapai ya. Nah, kira-kira bagaimana Pak Sunar yang sudah punya ya pasang aja trailing stopnya ya. Terserah Anda mau pakai pasang di 92 yang sesuai dengan saya sebutkan atau tengah-tengahnya 95-an ya. Tapi yang penting di sini friend apakah masih bisa naik lagi ya. Kalau kita perhatikan memang kenaikannya hari ini tinggi ya. Nah, apakah masih bisa naik lagi? Ini garis target price berikutnya saya sudah gambarkan di 104. Kalau yang berani buy high sell higher karena volumenya tinggi ya, nanti dicek ya apakah ada berita aksi korporasi, right issue dan lain-lain ya, saya nggak tahu ya. Yang tahu silahkan tulis di kolom komentar ya. Terus terang aja saya fokusnya ke pergerakan harganya bukan ke beritanya. Nah ini kalau dia berhasil breakout ke atas 104 untuk friend ya, mau tambah lagi atau average up boleh-boleh aja. Target price berikutnya di sini adalah kurang lebih di sekitar area 117. Memang untuk friend ini terus terang aja hati-hati karena kenapa? Dia bisa tiba-tiba volumenya hilang ya. Dia bisa naik tinggi kemudian besoknya itu volumenya bisa tiba-tiba hilang. Contohnya seperti ini ya. Volumenya lumayan besar ya. Ekornya panjang ke atas ya. Tapi besoknya volumenya hilang. Ya seperti itu ya. Khawatir ya kenapa kalau volumenya bisa tiba-tiba hilang. Anda nanti kalau misalnya sudah beli di atas, Anda mau jual susah ya. Ya bisa aja jual tapi mungkin nggak laku karena ada banyak yang taruh over di harga lebih bawahnya ya, seperti itu ya. Jadi untuk friend ini memang masih cukup menarik uptrendnya. Apakah takut ketinggian? Apakah ketinggian Mas Sunar ya? Kalau takut ya tunggu aja area buy on weakness-nya saya gambarkan di area 88 atau 92 ya, seperti ini ya. Jadi intinya buy on weakness itu kalau misalnya dia koreksi turun di bawahnya, kalau berhasil rebound atau mantul ke atas kita barusan buy. Sebenarnya untuk friend ini sudah saya gambarkan dari awal ya, 83 ya. Naik ke atas 83 boleh buy, naik ke atas 85 tambah lagi atau average up ya. Ini juga 88 naik lagi tambah lagi dan seterusnya. Jadi yang ngikutin channel saya ini harusnya profitnya lumayan besar ya, lumayan tinggi ya seperti itu ya. Tapi terus terang aja saya nggak buy di friend karena saya masih fokus di saham lainnya ya seperti itu ya. Tapi bukan berarti jelek enggak ya. Sejauh ini friend memang kalau dibilang bagus ya nggak juga, kalau dibilang jelek ya buktinya dia naik tinggi ya seperti itu ya. Yang penting di sini adalah pahami resikonya. Garis-garisnya sudah saya berikan untuk bantuan acuan untuk pemasangan trailing stopnya atau stop lossnya ya, kurang lebih seperti itu. Jadi kalau mau buy sekarang masih boleh nggak Pak Sunar ya, upside masih bagus. Kalau mau buy silakan, tapi kalau misalnya takut tunggu koreksi aja di area buy on weakness di 92 atau 88 ya. Nah ini friendly harga berikutnya di 104. Kalau misalnya dia berhasil naik lagi, ini target berikutnya sudah saya gambarkan di 117. Kurang lebih seperti itu ya untuk friend ya. Cukup ya. Kemudian berikutnya untuk Arto. Jadi Arto sudah saya bahas sebelumnya ya. Sebelumnya saya sudah sebutkan di grup uji saya ya. Kalau dia sudah berhasil naik lagi ke atas 9925, jangan ragu-ragu untuk tambah lagi atau buy up atau buy high sell higher ya, atau average up kalau misalnya sudah punya ya. Jadi memang sebelumnya ada yang sudah buy terus tanya ke saya, Pak Sunar kok turun lagi? Ya kadang-kadang kalau sudah tembus resisten, kadang-kadang dia testing lagi, turun lagi,
kita lihat aja kalau dia masih berada di atasnya 9.000 masih cukup wajar ya. Nah, hari ini naik tinggi, apakah karena efek dia masuk ke dalam daftar LQ45? Bisa jadi ya, seperti itu ya. Kenapa? Karena ada reksadana saham yang LQ45 kan, dia sudah diganti ya, Arto sudah masuk ya, seperti itu ya. Jadi ada kemungkinan dia naik. Ya, intinya di sini ya, saya fokusnya kan di pergerakan harga sahamnya, bukan karena beritanya ya. Jadi selama dia bertahan di atas 9.000, dia masih cukup bagus peluangnya untuk naik sampai dengan 11.650. Mau buy sekarang, maksud saya besok ya, kalau 27 ya boleh aja, buy-nya bertahap aja. Jadi kalau dia naik lagi, mungkin setiap kelipatan Rp50 atau Rp100 kita boleh tambah lagi atau average up. Tapi kalau turun jangan di average down ya. Jadi kalau dia turun lagi di bawah 9925, jangan di average down, jangan di average down ya. Pasang aja trading stopnya atau stop lossnya. Untuk Arto ya kurang lebih seperti itu ya. Ya mudah-mudahan aja dia masih bisa naik lagi. Kalau saya sudah gambarkan di sini, saya lumayan cukup yakin kalau ini 11.650 masih ada kemungkinan bisa tercapai ya. Seperti itu. Tapi tidak menutup kemungkinan setelah dia naik kemudian koreksi lagi ya bisa aja ya, seperti itu ya. Tapi sejauh ini dia sideways-nya sebelumnya ya di area 8.000 sampai dengan 9925-an kurang lebih seperti itu ya. Ini yang kan dia breakout higher high ya. Sebelumnya kan sudah saya bahas juga yang di sini ya. Dia naik, koreksi, dia naik, kemudian koreksi, naik ya. Koreksi ya. Makanya kalau breakout ke atas 9925 saya sebutkan bullish buy. Karena kenapa? Karena sebelumnya ini higher high terus ya dia. Jadi kalau dia breakout lagi, dia kemungkinan besar ya higher high ya. Ya seperti itu ya. Ya apakah karena berita LQ45 ya saya fokusnya ke pergerakan harga sahamnya ya. Ya seperti itu kenyataannya ya. Kurang lebih seperti itu. Cukup ya. Berikutnya untuk Adaro. Jadi Adaro masih testing resisten 3.200. Trading range-nya artinya support resistennya, support terdekannya 3.000, resistennya 3.200. Yang sudah punya tinggal pasang aja trading stopnya ya. Kalau kita lihat di sini low-nya 3120. Jadi pasang aja yang sudah punya pasang aja trading stopnya di 3.100, maksimum di 3.000. Jadi kalau dia turun lagi di bawah 3.000, saran saya sih jual dulu semuanya, karena kalau dia gagal bertahan di atasnya 3.000, ada kemungkinan dia akan testing lagi area 2.800 atau 2.600. Memang untuk Adaro ini yang di bagian bawah ya, area buy and weakness sudah saya gambarkan di 2.800 dan 2.600 ya. Artinya buy and weakness itu kalau dia koreksi kemudian berhasil rebound barusan kita buy. Mungkin ini sudah pernah saya cerita juga ya. Nah ini pas Sunar naik ke atas 2.800 ternyata kok koreksi lagi. Ya kadang-kadang kalau breakout resisten ya, sebelumnya kan dia supportnya terus ya gagal ya, kemudian dia breakout kan. Nah ketika dia breakout ya kadang-kadang besoknya dia turun lagi di bawahnya ya. Seperti itu ya. Ya kita harus siap-siaga aja, pasang aja trading stopnya atau stop lossnya ya, seperti itu ya. Nah di sini intinya ya, untuk Adaro selama dia bertahan di atas 2.600 ya, walaupun dia koreksi turun masih cukup wajar ya, kurang lebih seperti itu. Nah ini kalau dia naik ke atas 3.200, kalau mau tambah lagi buy high sell high boleh nggak Pak Sunar? Boleh ya. Sebelumnya ini saya, yang ngikutin saya sudah sebutkan ya, di grup juga sudah ada yang tanya ya, maksudnya naik ke atas 3.000 untuk Adaro boleh tambah lagi atau average up nggak? Boleh ya, saya bilang gitu ya. Jadi dia naik lagi, ini juga sama, kalau dia naik ke atas 3.200 kita boleh tambah lagi atau average up. Target price berikutnya di 3.400 dan 3.750. Memang sebelumnya 3.750 belum tercapai ya, high-nya hanya sampai di 3.710 ya. Tapi kita jangan terlalu kaku ya, kalau sebelumnya dia gagal sampai dan juga gagal breakout ya kan, ini belum sampai ya. Ya bukan berarti kalau kali ini dia berusaha untuk naik, dia nggak berhasil breakout, enggak ya, belum tentu ya, tapi belum tentu juga berhasil ya. Yang penting di sini adalah garis-garisnya sudah saya berikan untuk acuan trading stopnya dan stop lossnya. Kurang lebih cukup untuk Adaro. Berikutnya untuk BMRI. BMRI hari ini saya ada tambah lagi ya. Sebelumnya saya sudah share juga di grup kecil saya di Telegram ya. Jadi dia akan testing resisten 8.000. Ini sebelumnya untuk BMRI ya, ini sudah pernah saya sebutkan juga. Kalau dia berhasil naik ke atas 8.000, yang belum punya boleh buy, yang sudah punya kalau mau tambah lagi atau average up silahkan ya. Memang kalau kita bicara mengenai sebelumnya di sini ya, oh Pak Sunar naik ke atas 8.000 buy, ternyata nggak lama lagi langsung drop Pak Sunar, testing lagi area 7775 ya. Ya kondisinya memang seperti itu ya kalau kita trading ya. Kadang-kadang kalau sudah naik ya bisa saja turun lagi, testing lagi ya, seperti itu ya. Tapi sejauh ini ya, kalau dia berhasil naik ke atas 8.000 kita mau buy silakan, buy-nya bertahap aja. Nanti setiap kelipatan Rp50 atau Rp100 kita boleh tambah lagi atau average up. Jadi pasang aja automatic order, targetnya masih tetap sama di 8.500 untuk BMRI. Nah untuk laporan keuangan yang terakhir
saya belum baca untuk yang tengah semester ya, nggak tahu itu sudah keluar atau belum. Tapi yang untuk kuartal 1 2022 ya, itu laporan keuangannya lumayan bagus ya, pertumbuhan EPS-nya lumayan bagus untuk BMRI. Jadi harapan saya sih ini 8.500 masih mungkin tercapai ya, kurang lebih seperti itu. Tetap pasang trade stop-nya, stop loss-nya. Kalau misalnya buy 8.000 ya stop loss-nya di mana? Ya di 7775 atau di low-nya di sini ya. Ini low-nya tanggal 21 Juli di 7.725 ya. Seperti itu ya. Atau mudahnya ya 7.700 lah. Nah, di sini 7.500 sudah pernah saya gambarkan untuk area buy on weakness-nya ya. Jadi stop loss maksimum itu 7.500. Nah, artinya apa? Selama dia bertahan di atas 7.500, kita masih boleh hold ya. Tapi kalau dia gagal bertahan di atas 7.500, lebih baik jual dulu semuanya ya. Karena risikonya lumayan besar. Mungkin ada yang bilang, Pak Sunar, BMRI katanya fundamentalnya bagus. Nah, kalau turun kok dijual? Ya, kadang-kadang kalau Anda investor ya mungkin Anda boleh aja hold. Tapi kalau trading, saya tetap fokusnya di garis-garis yang sudah saya bantu di sini ya. Kalau misalnya turun, jual dulu. Kalau misalnya Anda jual dulu di bawah 7.500, jual dulu semuanya. Nah, kalau dia berhasil rebound lagi, ini kan sudah saya gambarkan. Garisnya 7350, Anda bisa buyback ya. Paling enggak ya, Anda selamat lah ya. Karena dia sudah berhasil rebound lagi, mantul ke atas, kita boleh buy-nya bertahap aja. Jadi naik lagi ke atas 7.500, kita buyback lagi, tambah lagi ya. Nah, lumayan kan. Nah, kan saya sudah pernah sebutkan juga, kalau dia sudah berhasil naik ke atas 7.500, kemungkinan besar target 8.000 bisa tercapai ya. Ini sudah saya gambarkan garis-garisnya juga ya. Ya kurang lebih seperti itulah. Jadi trading itu sebenarnya mudah. Asal kita tahu ada rencananya kita mau buy di mana, pasang trade stop-nya di mana, stop loss-nya di mana, kalau dia berhasil naik lagi, kita buy-nya di mana. Memang kalau kita perhatikan MA20-nya masih mengarah ke bawah ya. Seperti itu ya. Tapi ini sudah cenderung akan mulai melandai, tapi yang penting adalah price action-nya atau pergerakan harganya sudah berhasil naik di atasnya MA20-nya. Jadi masih ada harapan untuk BMRI ya. Kurang lebih cukup. Berikutnya untuk ESA. Jadi kalau kita perhatikan ESA ini sebelumnya dia turun koreksi, kemudian berhasil rebound. Nah, ini sudah saya gambarkan area 1000 ya. Nah, sebelumnya ketika dia naik tinggi ya, saya sudah gambarkan area buy on weakness-nya di 900 dan 1000. Jadi yang lagi ngikutin channel saya, pasang automatic order buy, naik ke atas 900 buy, naik ke atas 1000 juga buy. Ini juga sudah saya bahas juga di analisa saham harian dan analisa saham mingguan sebelumnya ya, seperti itu ya, beberapa waktu yang lalu. Jadi untuk ESA ini sebenarnya masih ada peluang kok target berikutnya ke 1200 dan 1400 ya. Nah, kalau misalnya langsung buy besok boleh nggak Pak Sunar? Boleh aja, atau kalau Anda takut ya tunggu aja buy on weakness lagi di area 1000 dan 900. Artinya buy on weakness itu kalau misalnya dia koreksi berhasil rebound, berhasil kita buy. Jadi menjelang penutupan atau besok paginya kalau dia berhasil rebound kita buy. Bukan berarti saya mendoakan koreksi, enggak ya. Saya terus aja, selama pengalaman saya di 2013, kalau saham sudah naik, jangan didoakan turun ya. Apalagi kalau Anda chat di grup saya, Telegram Saham Profit ya, Anda bilang, Anda doakan turun ya kalau sudah naik. Kebanyakan saya chat, hapus chatnya ya, seperti itu ya. Kalau Anda masih ngotot, kirim lagi chatnya, pasti Anda saya kick ya. Karena terus terang aja, saya paling nggak suka orang itu kalau sudah naik, dia didoakan turun. Itu jelek banget ya sifatnya ya. Karena ada orang yang sudah beli atau investasi bawah, dia tujuannya baik ya, mungkin untuk menyekolahkan anaknya, atau beli motor baru, atau beli handphone baru, atau mungkin dia untuk umroh ya, naik haji seperti itu ya. Jadi jangan didoakan turun karena Anda belum punya sahamnya atau pengen beli di bawah, enggak ya, seperti itu ya. Market selalu kasih kesempatan. Ini garis-garisnya sudah saya berikan sebelumnya ya. Makanya ini kan contohnya gampangnya aja ya. Sebelumnya kalau ketinggalan ya, kalau mau tunggu buy on weakness ya tunggu aja di 1000 atau 900. Market selalu kasih kesempatan. Nah, di sini kan dikasih kesempatan ya. Dia naik ke atas 900, kita boleh buy, tambah lagi ke atas 1000 boleh tambah lagi atau average up. Memang sebelumnya di sini kan pernah naik kemudian gagal, naik gagal ya. Saya sudah sebutkan berulang kali ya. Kalau sering nonton saya, nonton channel saya jangan bosan-bosannya ya. Kalau sebelumnya gagal ya, belum tentu kali ini gagal juga ya. Jadi kita itu jangan terlalu kaku ya. Kita nggak bisa menjadikan resisten itu sebagai acuan yang pasti 100% ya. Enggak ya. Kalau dia berhasil breakout lagi, sebelumnya gagal, belum tentu kali ini gagal ya. Kurang lebih seperti itu. Nah, ini apakah bakalan koreksi Pak Sunar karena 3 candle hijau? Koreksi selalu ada, tapi di sini yang penting adalah kalau Anda mau buy langsung boleh aja, atau tunggu buy on weakness di 1000 atau 900 ya. Jadi kalau dia turun di bawahnya, berhasil rebound atau mantul ke atasnya, kita boleh buy. Atau kalau dia berhasil naik lagi ke atasnya
high-nya hari ini 1130, mau tambah lagi atau buy yang belum punya ya silakan. Buy-nya bertambah aja, naik ke atas 1200 boleh tambah lagi, target price-nya di 1400 dan 1600. Jadi garis-garisnya ini sudah saya gambarkan, tinggal pakai aja ya, kurang lebih seperti itu. Untuk pasang trailing stop-nya dan stop loss-nya pakai automatic order ya. Memang MA20-nya sudah mengarah ke atas, harganya sudah di atasnya MA20-nya. Jadi untuk SI ini masih ada peluang untuk naik lagi. Tapi saya ingatkan aja, tetap pasang trailing stop dan stop loss-nya ya. Kurang lebih seperti itu. Ini berapa saham ya? 7 saham. Satu lagi TBIG ya. Jadi TBIG dia kan ada tender offer di 3.200 ya. Ini target 3240 sudah saya gambarkan ya. Saya sudah sebutkan mulai dari awal ya, 2890 naik ke atas 2990 boleh buy up. Walaupun di sini sebelumnya gagal, saya sudah sebutkan ya. Kalau misalnya gagal ya pasang trailing stop-nya dulu, kalau mau buy on di 2890 lagi ya, turun lagi, kemudian berhasil rebound kita berusaha buy ya. Seperti itu ya. Jadi naik ke atas 2990 saya gambarkan, boleh tambah lagi atau average up, naik ke atas 3070 tambah lagi ya. Ya, jadi bukan karena sudah naik tinggi terus saya bahas, enggak ya. Sebelumnya sudah saya bahas ya, seperti itu ya. Jadi jangan salah paham, karena banyak yang tanya ke saya, bukan banyak juga ya, ya lumayan sering lah kadang-kadang ada yang tanya saya, Pak Sunat, kok yang dibahas yang sudah naik, yang belum naik tinggi dong gitu ya. Belum, sebenarnya sih TBG ini sebelumnya sudah saya bahas juga ya, seperti itu ya. Jadi apakah masih bisa naik lagi kalau aksi korporasinya tender offer-nya sudah selesai? Kalau kita bicara mengenai uptrend-nya ini masih bagus, MA20-nya mengarah ke atas, ini harganya jauh di atas MA20-nya. Memang candle-nya panjang seperti ini, ada kemungkinan koreksi. Kalau yang misalnya nggak berani buy, tunggu aja area buy on weakness-nya ada di dua area di sini ya, 3070 dan 2990. Itu area buy on weakness-nya. Artinya kalau dia turun di bawahnya, kalau misalnya dia sudah berhasil rebound atau mantul ke atas, barusan kita buy. Tapi kalau belum mantul, belum rebound ya ada kemungkinan dia testing lagi area support berikutnya lagi di bawahnya lagi. Ya, jadi Anda buy on weakness saja kalau takut. Kalau misalnya Anda berani tanggung resiko, resiko tinggi nggak apa-apa Pak Sunar. Saya suka buy sell higher breakout ya. Nah, ini kan breakout ya, 3440 ya. Ya boleh aja target price berikutnya di 3400 ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Kalau misalnya takut ya tunggu di area buy on weakness di 3070, 2990 atau belinya bertahap aja. Atau ya, pilihan ketiga, pilih saham yang lainnya. Ya kurang lebih cukup ya, ini sudah 8 saham untuk bagian pertama. Nanti berlanjut ke bagian kedua, saya akan bahas 8 saham yang lainnya. Seperti biasanya, yang barusan kenal channel Saham Profit, jangan lupa subscribe, like, nyalakan lonceng notifikasinya. Dan seperti biasanya, saya doakan selalu semuanya selalu sehat, damai, dan sejahtera selalu. Amin. Terima kasih banyak. Sekian.